Selamat pagi, saudara sekalian. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah morning break yang tahun 2022. Yang pertama, hari ini saya sudah ganti, tidak membahas tentang tulisan Mandarin yang berhubungan dengan Alkitab. Ini mulai tahun ini khusus membahas saya ambil dari Mazmur khusus semuanya. Hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu Mazmur 23 yang sudah kita kenal semua, sampai banyak orang yang bisa hafal. Tapi kalau saudara perhatikan di Mazmur 23 ini ada satu keunikan khusus. Kalau saudara perhatikan Mazmur 23 depannya Mazmur 22. Sana mengatakan apa? Sana mengatakan hanya satu keluh kesah. Sana mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak pertanyaan. Sebab mereka mengalami satu kesusahan yang tidak bisa dijawab. Mereka tidak tahu jawaban. Tapi masuk Mazmur 23 memberitahukan kepada kita apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku pada yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan ke lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadap lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ayat 6, kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Mazmur 23 ini dibagi 3. Saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 3, sana mengatakan apa? Tuhan ada gembala. Saudara perhatikan, sana tulisannya apa? Ia, orang ketiga. Jadi, ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia, orang ketiga. Jadi seolah-olah masih jauh dengan aku. Tapi dia yang otomatis, yang langsung mendekati kita. Menjadi gembala, membimbing, menyegarkan, iya. Tapi kita belum ada reaksi. Kita hanya memberitahukan kepada orang, iya loh, dia itu loh yang gembala. Tapi kalau sudah perhatikan ayat 4 sampai ayat 5, sana sudah berubah. Sudah perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Nah, ayat 4 dan 5 sana sudah berubah. Engkau, orang kedua. Berarti kita sudah dekat sama Tuhan. Karena apa? Ya ini karena kita menghadapi lembah kekelaman. Kita menghadapi apa? Musuh. Tuhan menyediakan di hadapan musuh. Kita menghadapi musuh. Tuhan menyediakan hidangan. Maka tongkatmu, gadamu, itu menyegarkan jiwaku, menghibur aku. Jadi sudah orang ketiga. Pertama orang ketiga, lalu dekat kita. Karena kita menghadapi apa? Kematian, kesakitan, kesusahan. Tadi enak-enak, sebab Tuhan membaringkan kita. Tapi sewaktu kita menghadapi kematian, penyakit, musuh, nah itu kita langsung dekat tuh. Baru mau dekat Tuhan. Itulah kelemahan kita. Maka sampai ayat ke-6 kita lihat apa? Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur itu, dan aku akan diam di rumah Tuhan. Aku akan. Jadi kita mau dekat dengan engkau ini, orang kedua ini.
sudah ceket. Itulah saudara sekalian. Melalui Mazmur ini kita sekali lagi diingatkan. Seringkali kita menjadi orang Kristen, kita terhadap Tuhan yang selalu menjadi gembala kita. Kita acu tak acu. Kalau butuh aku datang, kalau tidak butuh tidak. Tapi sampai kita menghadapi lembah kekelaman, kita menghadapi musuh, kita menghadapi kesulitan, kita datang dekat dengan Tuhan, berbicara langsung, engkau orang kedua. Dan ayat ke-6, aku sudah mau di dalam Tuhan, wes nak mau lepas. Maka di sini katakan ayat 6 bagian bawah, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah saudara sekalian, hidup kerohanian kita harus demikian. Itu harus diam di dalam Tuhan. Maka saudara sekalian, melalui Mazmur 23 ini sekali lagi, Allah adalah gembala yang menyediakan kebutuhan kita secara fisik, di mana Allah sebagai gembala menyediakan segala kebutuhan kita. Ini adalah tahap awal di mana Allah menyuplai kebutuhan fisik, hal yang sangat berdasar bagi kehidupan kita. Kedua, Allah adalah gembala yang membimbing dan memimpin kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita melewati jalan yang sempit, namun Allah membimbing hidup kita. Ini adalah tahapan yang lebih tinggi, di mana Allah memimpin secara psikis terhadap jiwa kita. Ketika Allah adalah gembala yang membela, melindungi domba-dombanya. Ini adalah tahap yang paling dalam, karena ia tidak menyuplai fisik dan jiwa, tapi Allah juga membela kita. Tidak ada ikatan yang lebih dalam, di mana seorang mau membela kita, menyelamatkan kita, dan mati bagi kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengerti tanggung jawab kita? Kalau dia adalah gembala dan kita domba, artinya Allah berotoritas atas hidup kita. Namun banyak orang Kristen suka mendengar kalau berbicara tentang berkat, tapi tidak mau menempatkan dirinya di bawah firman Tuhan, sehingga mengalami banyak kesulitan dan derita. Oleh sebab itu, mari kita kembali diri kita kepada otoritas Allah sebagai gembala kita, dan biarkan dia menjadi kebutuhan kita, membimbing kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Engkau yang selalu pertama yang mencari kami, yang selalu membimbing kami, selalu menyertai kami, selalu melindungi kami. Seringkali kami lupa, seringkali kami tidak mau dekat. Ya Tuhan, ampuni. Kiranya melalui tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh masuk di dalam tahun yang meski banyak tantangan, tapi kiranya kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal dengan Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.